secara sistematis kita akan melihat beberapa materi. Yang pertama terkait apa itu pengertian APBD, kemudian azas-azas umum terkait dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan APBD. Kemudian yang ketiga, apa itu fungsi APBD. Yang keempat, bagaimana struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Struktur yang kelima, struktur anggaran yang ada di SKPD dan ini PPKD ya, pejabat pengelola keuangan daerah, di SKPD-nya maupun di PPKD-nya. Kemudian siklus APBD yang terakhir. Ini kita mereview ulang yang kemarin itu, janji kemerdekaan Indonesia itu masyarakat adil dan makmur. Ya. Caranya bagaimana? Caranya kemarin itu tujuan bernegara ya, yang 4 ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu cara-cara atau mencapai masyarakat adil makmur melalui tujuan bernegara itu. Nah ini dimaklumatkan oleh para pendiri Republik ya. Mereka mengkonsepsikan tujuan bernegara lewat Undang-Undang Dasar 45 yang secara spesifik ada di pembukaan UUD 45 ya. Kita mengenal sebelum kemerdekaan itu ada BPU PKI ya, Badan Pelaksana Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang menyiapkan ini dasar-dasar bernegara ya. Juga ada PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat ya. Itu yang menunjukkan bahwa kita itu pluralis ya. Indonesia itu berbagai macam corak, warna, golongan, suku, etnis ya, dan itu menyatu menjadi satu dalam dasar negara Pancasila dan UUD 45. Itu kesepakatan para pendiri Republik yang harus kita pertahankan dan kita jaga supaya apa? Supaya negeri ini berlangsung secara aman, damai, dan itu tadi tujuannya adalah masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kita tidak boleh mengingkari bahwa kenyataan Indonesia itu plural ya, majemuk ya, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi tetap satu untuk mencapai tujuan hakiki masyarakat adil makmur melalui melalui tujuan bernegara itu. Dan kemudian sarananya apa? Antara lain APBN dan APBD melalui program-program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Nah, ini kemarin di kuliah pertama kita sudah melakukan diskusi dan pemahaman yang lebih mendetail tentang ini ya, tentang komitmen antara rakyat dan ini ya, perjanjian antara rakyat dan pemerintah, antara rakyat dan pemimpin. Rakyat yang memilih pemimpin, dan pemimpin wajib menyelenggarakan amanah yang dibebankan oleh rakyat kepadanya. Ini nanti setelah menjadi pemimpin, maka punya ini rakyat memberikan ini
memberikan amanah untuk mengelola ini sumber daya ya kepada pemerintah, dan nanti pemerintah mengelola sumber daya itu sebagai kewajiban ya, sebagai kewajiban kepada rakyatnya. Jadi sumber daya yang ada dimiliki oleh Republik ini diberikan wewenang kepada pemerintah untuk dikelola ya. Kemudian sebagai kompensasinya adalah pemerintah berkewajiban untuk melakukan kewajibannya menyejahterakan rakyat. Nah, dalam proses itu caranya adalah menggunakan ini instrumen APBN, APBD. Yang ini juga harus dipertanggungjawabkan. Kita masuk ke ini teman-teman sekalian. Kita sudah mempelajari ini APBN, maka kita mempelajari APBD. APBD. APBD itu izin untuk minum terlebih dahulu ya. Ya, ini jatah saya 1 hari ya, 1,5 minimal ya. Jadi ini Teko ini kan biasanya untuk umum ya, tapi ini untuk pribadi, jadi bisa langsung ini ya, langsung kucurkan ke tenggorokan. Nah itu intermezzo ya teman-teman. Kita lihat rumusan APBD itu di PP 12 tahun 2019 ya. Ini adalah konsep ya, konsep APBD ya. Konsep APBD. Biasanya pengertian, definisi itu ada di pasal 1 ya. Ini di pasal 1 di angka 4-nya. APBD itu secara konsepsional dirumuskan sebagai rencana keuangan tahunan ya. Ingat ya, 1 tahun. Kalau 5 tahun namanya apa? Rencana kegiatan 5 tahunnya? Renstra. Renstra, terus kemudian yang jangka menengahnya? RPJM, Pak. Ya, RPJMD ya. Nah, oke. RPJMD. Kalau yang tahunan apa? Yang kemarin masih ingat? Indah? RKPD, Pak. RKPD ya, rencana kerja pemerintah daerah. Nah, APBN ya, ini APBN ini kalau itu kan rencana pembangunannya ya. APBD-nya itu adalah rencana keuangannya. Rencana keuangannya secara tahunan. Kalau hanya sekedar rencana, ini tidak bunyi, tidak ada dasar hukumnya, tidak ada pemberian kewenangan, tidak ada otorisasi. Maka ditetapkan dengan peraturan daerah atau perda. Ini rencana keuangan daerah ini yang menyusun siapa yang menyusun? Rencana keuangan tahunan daerah siapa yang menyusun? Pimpinannya siapa pimpinannya? Pimpinan di daerah siapa? Kepala daerah sama DPRD ya, Pak? Ya, yang menyusun ininya. Nah, kepala daerah ya. DPRD terima beres ya. Nanti DPRD-nya tinggal ini setuju atau tidak ya. Menyetujui ya. Menyetujui. Pada dasarnya rencana keuangan tahunan daerah itu diajukan oleh pemerintah daerah. Sama dengan ini ya. RAPBN ya. Rencana keuangan tahunan ini APBN pemerintah pusat diajukan oleh presiden. Kalau APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, terbitnya peraturan daerah itu indikasi apa? Antara pemerintah dengan DPRD. Menunjukkan apa?
Pengesahan ya, Pak? Pengesahan atau persetujuan. Ya. Oke, Pak Gubernur, Pak Bupati, rencana keuangan daerahnya sudah kami setujui. Ada kesepakatan antara DPRD dengan sebagai wakil rakyat dengan kepala daerah yang diberi mandat untuk melakukan pembangunan ya selama 5 tahun. Pembangunan dilakukan dengan membuat rencana keuangan. Nah, ini adalah produk hukum yang memberi otoritas atau kewenangan ya, kewenangan bagi pimpinan daerah untuk menjalankan rencana keuangannya. Tanpa perda ini pada tahun bersangkutan bupati atau gubernur tidak akan menjalankan fungsi anggarannya. Nah, kalau misalnya pada tahun yang bersangkutan ditolak, solusinya bagaimana, teman-teman? Menggunakan anggaran yang tahun lalu, Pak. Ya, tahun lalu. Kenapa menggunakan anggaran tahun lalu? Ada dasar hukumnya enggak? Oh, Perda APBD itu bukan, Pak? Ya, betul. Selain Perda tahun sebelumnya, itu kan sudah menjadi produk hukum juga ya, menjadi otoritas untuk menjalankan ini eksekusi rencana keuangannya. Dan juga memang diatur di dalam PP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa apabila DPR menolak rencana keuangan tahunan yang diajukan oleh pemerintah daerah, maka menggunakan perda atau anggaran tahun sebelumnya. Nah, kalau di level ini ya, level internasional ya, di Amerika ya, di Amerika misalnya teman-teman pernah dengar suasana deadlock yang kemudian menjadi shutdown ini ketika Republik dan Demokrat tidak mencapai kesepakatan. Pernah dengar istilah shutdown? Ada yang pernah dengar? Kayaknya pernah, Pak. Ya, gimana Prima? Yang Itu kamu tangkap apa? itu buku ya, Pak. Kayak kantor-kantor pemerintah nggak dibuka gitu. Nah, itu ada sebagian anggaran yang tidak disetujui misalnya oleh satu kubu ya. Misalnya kubu yang sedang memerintah sekarang adalah Demokrat ya. Kemudian Republik ternyata anggota DPR-nya tidak setujui, kemudian mayoritas ya. Maka ditempuh jalan itu ya, shutdown itu ya. Ada beberapa pos anggaran yang tidak bisa dicairkan ya. Ya, untuk yang hal-hal yang sifatnya menyangkut kepentingan ini orang banyak tetap jalan ya, tetap jalan ya. Hanya hal-hal yang hal-hal tertentu, anggaran tertentu itu tidak dijalankan oleh pemerintah yang sedang memegang kekuasaan. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu ininya, perlunya DPRD melakukan ini ya, penetapan dan persetujuan itu adalah sebagai representasi atau wakil dari rakyat untuk
bersepakat dan bernegosiasi dengan pemerintah. Nah, ini kan DPRD atau DPR itu kan dia adalah membawa aspirasi rakyat, aspirasi konstituennya. Ya. Kalau misalnya rencana keuangan tahunannya ini prioritasnya dianggap kurang sesuai dengan dengan aspirasi dari rakyat atau konstituennya, maka nanti DPRD akan melakukan negosiasi ya, melakukan kesepakatan untuk mengubah atau menyesuaikan prioritas-prioritasnya ya. Sehingga nanti ketika sudah diserap ya keinginan anggota DPR atau DPRD itu anggota DPRD, maka nanti pemerintah daerah juga akan menyesuaikan rencana keuangannya, sehingga ada kesepakatan. Ya. Dari mana dari mana DPRD tahu prioritas ini pembangunan yang akan didanai oleh APBD? Kita bisa melihat melihat KUA PPAS ya, kebijakan umum anggaran dan PPAS prioritas plafon anggaran sementara. Prioritas itu menunjukkan program atau kegiatan apa yang akan dilakukan pemerintah pada tahun itu. Kemudian ada kata-kata plafon. Plafon maksudnya apa, teman-teman? Batas atas. Ya, batas tertinggi anggaran yang tidak boleh dilampaui. Ya, kalau misalnya pemerintah melampaui batas anggarannya, siapa yang akan bayar kan? Uangnya dari mana kan gitu nanti. Jadi ada plafon tertentu, pagu tertentu yang tidak boleh dilampaui untuk menjalankan program atau kegiatan pemerintah daerah. Itu ya. Ini secara konsepsi seperti itu ya. Ini ada rencana keuangan tahunan daerah dan kemudian menjalin kesepakatan dengan DPRD. Setelah ada kesepakatan, kemudian dibuatlah perda. Ya. Maka dikenal istilah sebelum ada perda itu ada nota kesepakatan ya, nota kesepakatan. Nah, di siklus anggaran kemarin kan ada tahapan ini kan, nota kesepakatan. Ada KUA PPAS, kemudian nota kesepakatan, kemudian dituangkanlah RKP itu, RAPBD itu menjadi perda. Ini konsepsi APBD ya. Kemudian ada asumsi, ini ada beberapa asumsi yang terkait dengan APBD. Yang pertama, APBD itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan daerah. Ya, maka ada ini ya, ada plafon ya. Kebutuhan itu dicerminkan oleh kata prioritas tadi ya. Prioritas. Kebutuhan itu adalah prioritas ini, prioritas pembangunan. Ya kan banyak ini maunya ya, mau bangun ini, bangun itu, mau keinginan yang muluk-muluk, tapi kan dibatasi oleh kemampuan. Maka dipilih yang prioritas. Nah, APBD
pedomannya adalah KUA PPAS. Jadi tahapannya kan ini KUA PPAS, kemudian kesepakatan, kemudian APBD. Artinya apa? APBD ini tidak boleh menyimpang dari KUA PPAS. Dan juga ini mengacu kepada RKPD. Ya. Ada RPJMD, ada RKPD, ada KUA PPAS, ada nota kesepakatan, kemudian ada Perda. Nah, ini adalah proses sistematis pelaksanaan anggaran di daerah. Yang juga hal ini tercermin dalam APBN dan APB desa. Berikutnya, APBD punya fungsi otorisasi, otorisasi. Jadi memberi kewenangan ini kepada ini pemerintah daerah untuk menjalankan ininya rencana keuangannya. Ya. Kemudian ada fungsi perencanaan. Ya, perencanaan itu dari mulai ini RKPD, kemudian KUA PPAS, kemudian ini APBD-nya ya, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Nah, selain perencanaan juga harus ada pengawasan ya. Ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal ya. Terkait dengan APBD, pengawasan internal oleh siapa, teman-teman kalian? Kalau di APBN, siapa yang melakukan pengawasan internal? Internal KL, ya. Ini internal Pemda. Inspektorat, Pak. Oke, kalau APBN inspektorat ya, Diko. Kalau APBD siapa? Sama Pak, Inspektorat Provinsi sama Inspektorat Kemendagri. Inspektorat. Inspektorat Kemendagri sebenarnya lebih ke arah mengawasi ini ya, Kementerian Dalam Negeri ya. Kalau di daerah apa istilahnya? BPKP Pak, bukan? BPKP itu bisa, ini termasuk pengawasan internal ya, bisa ya, bisa. Dia bisa APBN, bisa APBD. Tetapi di yang merupakan organik daerah apa ini ya istilahnya? DPRD, Pak. DPRD itu ini ya, pengawasan dari eksternal ya, eksternal. APIP bukan, Pak? Ya, semacam kalau istilah ininya APIP ya, aparat pengawas internal pemerintah, itu generiknya. Ya. Di KL namanya Ijen, Inspektorat Jenderal. Kalau di daerah namanya, pernah dengar Bawasda? Pernah, Pak. Pernah dengar? Badan Pengawas Daerah, Pak. Ya, Badan Pengawas Daerah. Istilahnya itu ya, Badan Pengawas Daerah. Kemudian APBD juga punya fungsi alokasi ya, mengalokasikan input dan sumber daya yang dimiliki ya. Kemudian mendistribusikan ya, mengalokasikan di ini di SKPD ya, dialokasikan di SKPD. Kemudian SKPD itu mendistribusikan supaya secara patut, secara wajar dan secara merata serta adil ya.
Kemudian fungsinya lagi adalah stabilisasi, melakukan ini ya keseimbangan atau menjalankan fungsi agar kondisi pembangunan itu stabil, tidak ada gejolak harga, tidak ada kelangkaan pangan. Ya. Asas umum berikutnya adalah ada APBD, ada perubahan APBD. Ya. Perubahan APBD kapan bisa dilakukan, teman-teman? Masih ingat? Setelah semester 1 ya, Pak? Iya, betul. Setelah semester 1. Ya. Sebelum semester 1 boleh nggak? Nggak boleh. Karena kan sudah diketok itu. Diketok Palu oleh DPRD. Jalankan dulu selama 1 semester, baru setelah 1 semester ada prioritas yang baru ya, yang misalnya karena kebutuhan dan situasi nanti perlu ada perubahan APBD. Nah, ini juga ada dasarnya ya, PP atau Permendagri, bahwa perubahan APBD itu setelah semester 1 berjalan. Kemudian pertanggungjawaban pelaksanaan. Nah, perencanaan, pelaksanaan, dan harus dilakukan pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban. Mempertanggungjawabkan uang yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk ini APBD ya, dan dilakukan melalui program dan kegiatan. Ya. Nah, ini pertanggungjawaban ini juga ditetapkan dengan peraturan daerah ya, atau Perda. Mengapa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD itu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah? Coba pikirkan, kenapa harus ditetapkan ya? Ada nggak kemungkinan ini pertanggungjawaban itu ditolak oleh DPRD? Bisa, Ada Pak. nggak? Nah, bisa ya. Ya. Nah, kalau misalnya ditolak, berarti nanti tidak bisa ditetapkan dengan Perda. Jadi tidak bisa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD itu tidak bisa ditetapkan dengan Perda. Tapi kalau misalnya sudah ada penyesuaian ya, ada penyesuaian atau pertanggungjawabannya kemudian dilakukan perubahan, diperbaiki, dan kemudian diterima oleh DPRD, maka nanti bisa ditetapkan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, ini juga sebagai wujud wujud representasi DPRD sebagai wakil rakyat, bahwa rakyat setuju terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh kepala daerah. Sama seperti ini ya, pada saat pembuatan APBD itu juga harus disetujui oleh DPRD. Pada saat pertanggungjawabannya juga harus disetujui oleh DPRD.
Di APBN juga demikian ya. Sama ya. Asumsi atau azas umum berikutnya adalah pengeluaran atau penerimaan itu diukur dalam bentuk uang. Ya, dalam hal ini adalah rupiah ya. Berikutnya, penerimaan daerah itu terdiri dua, pendapatan dan pembiayaan ya. Jadi penerimaan itu dua ya, pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Sedangkan pengeluaran daerah itu belanja dan pengeluaran pembiayaan. Jadi perhatikan di sini teman-teman sekalian ya. Pendapatan itu sama nggak dengan penerimaan? Mana yang lebih luas? Penerimaan atau pendapatan? Jadi ada istilah ya, ada istilah penerimaan, ada istilah pendapatan ya. Mana yang lebih luas, penerimaan atau pendapatan? Mungkin penerimaan, Pak. Penerimaan. Kenapa penerimaan? Karena bisa saja penerimaannya itu dari pinjaman, sedangkan pendapatan kan lebih sempit ke pendapatan itu. Betul. Penerimaan kan ada dua ya, dari pendapatan dan pembiayaan. Ya. Sedangkan pendapatan itu sendiri itu kan lebih spesifik ya, dari retribusi, apalagi pajak daerah, ya, apalagi retribusi daerah. Ya, retribusi daerah, apalagi Hibah. Hibah, oke, apalagi transfer, Pak. Apa Ahmad? Transfer. Transfer daerah ya. Transfer daerah ini nanti ini ya, menjadi pendapatan ya. Oke, apalagi? Yang dari BUMD apa? Dari BUMD. Yang dari BUMD apa? Dividen ya, Pak. Iya, Hasil dividen. pengelolaan kekayaan daerah. Iya, namanya apa? Yang dari yang kekayaan negara yang dipisahkan kan BUMD. Kalau ada laba yang disisihkan untuk pemerintah daerah, namanya apa? BUMD dapat laba ya. Kemudian disisihkan, laba itu diserahkan ke pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah dapat dividen dari BUMD? Karena merupakan pendapatan yang dibagi hasilkan, Pak, antara pemerintah daerah dengan badan usaha milik daerah tersebut. Ya, mengapa daerah tersebut berhak memperoleh ini? Punya saham, Pak. Karena punya saham ya, saham atau penyertaan modal. Ya. Penyertaan modal pemerintah di BUMD itu asalnya dari mana? APBD, Pak. APBD, Dari Pak. APBD, dari APBD. Jadi begitu ya, teman-teman, cara berpikirnya seperti itu. Kenapa pemerintah daerah kok dapat ini dividen ya? Karena pemerintah punya saham di BUMD. Ya. Sahamnya dari mana? Dari penyertaan modal yang berasal dari APBD. Nah, hal-hal seperti itu juga sama di BUMN ya. Pemerintah pusat dapat dividen dari BUMN karena punya saham di BUMN yang asalnya dari APBN dalam bentuk penyertaan modal negara.
Kemudian pengeluaran ini terdiri atas belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah ini artinya daerah memberikan pinjaman atau memberikan utang ya. Kalau penerimaan pembiayaan berarti pemerintah daerah menerima pinjaman ya, menerima pinjaman. Kalau pengeluaran daerah ini kaitannya dengan pengeluaran pembiayaan, ini artinya pemerintah daerah memberikan pinjaman atau memberikan utang ya. Asas umum berikutnya adalah seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dianggarkan secara bruto dalam APBN ya, secara bruto ya, bukan neto ya. Satuan uangnya adalah mata uang rupiah dan periode waktunya adalah 1 tahun anggaran. Nah ini adalah asas-asas umum yang ada di APBD. Ya. Boleh nggak lebih dari 1 tahun, misalnya 2 tahun anggaran? Nggak boleh, harus 1 tahun anggaran. Ya. Bolehkah rincian ini APBD diwujudkan dalam mata uang dolar? Nggak boleh, harus dikonversi ke rupiah. Misalnya ada penerimaan dalam bentuk ini falas ya. Nah ini tadi ya yang sudah kita singgung fungsi anggaran itu ya. Fungsi otorisasi ini pada dasarnya adalah pijakan ini. Jadi pemerintah diberi pijakan untuk mengeksekusi anggarannya ya, untuk melaksanakan anggarannya. Oleh siapa? Oleh DPRD ya, fungsi otorisasi. Kemudian fungsi perencanaan ini, fungsi perencanaan itu menjadi arah bagi pemerintah untuk merencanakan apa sih yang akan dilakukan setahun ke depan itu ya. Itu fungsi perencanaan. Kemudian fungsi pengawasan ini, fungsi pengawasan itu berarti ini Bawasdanya ini. Apakah ini anggaran tadi sudah digunakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat? Itu fungsi pengawasan ya. Jangan sampai misalnya yang harusnya ini belanja harusnya belanja modal dipakai menggunakan belanja barang gitu ya, atau sebaliknya yang harusnya menggunakan belanja modal tapi belanja barang ya, itu salah satu fungsi pengawasan. Ini ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Nah, kita masuk ke struktur APBD ya, struktur APBD, teman-teman sekalian. Ini ada pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ini pada prinsipnya ini ada 3 ini ya, strukturnya ada 3 ini. APBN strukturnya seperti ini juga, ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Nah, kalau kita lihat ini secara sederhana, struktur APBD ini
seperti ini, dituangkan dalam ini angka pendapatan, kemudian dikurangi belanja, ini hasilnya nanti surplus atau defisit. Kalau pendapatannya lebih besar dari belanja, maka dikatakan surplus. Kalau belanjanya lebih besar dari pendapatan, maka dinamakan defisit. Kemudian pembiayaan ini ada dua, dari penerimaan pembiayaan. Jadi ada pinjaman yang diterima oleh daerah, dan pengeluaran pembiayaan atau daerah tersebut memberikan pinjaman ke tempat lain. Nah, selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ini namanya pembiayaan neto, ya. Ini ada istilah silpa, ya. Selisih lebih pembiayaan anggaran, ya. Selisih lebih atau selisih saldo lebih pembiayaan anggaran. Jadi ini surplus ini surplus ditambah pembiayaan neto, ini namanya silpa, ya. Selisih lebih pembiayaan anggaran, ya. Kalau pakai ini, pakai I kecil, selisih lebih penerimaan anggaran. Kalau silpa dengan I kecil itu adalah selisih antara realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja, ya, itu namanya silpa dengan I kecil, ya. Nah, kita masuk ke ini, ya, arsitektur pendapatan daerah, ya. Ini kita bandingkan antara yang terbaru, ya, PP 12 tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2001 tahun 2011. Nah, ini yang dimaksud pendapatan asli daerah, ini ada 4 komponen ini. Pajak daerah, retribusi daerah, ya, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ya, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian di sini pendapatan transfer ini, ya, pendapatan transfer ini ada transfer dari pemerintah pusat, ya, dari APBN, ya. Macamnya apa saja, bisa dalam bentuk dana perimbangan, ya. Ada dana insentif daerah untuk daerah-daerah yang menunjukkan prestasi ini, prestasi khusus dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Kemudian dana otonomi khusus, ya, dana otonomi khusus, ya, Papua, Aceh, ya. Kemudian dana keistimewaan, ya. Dana keistimewaan ini, dana otonomi khusus ini Papua Barat, ya, Papua Barat, ya. Dana keistimewaan ini meliputi ini Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian di sini ada dana desa, termasuk dana desa, ya. Kemudian ada dana transfer antar daerah, pendapatan bagi hasil, ya. Kalau misalnya ada ini, ya, ada bagi hasilnya. Kemudian bantuan keuangan, ya, bantuan keuangan.
Lain-lain pendapatan yang sah di sini adalah hibah, ya. Hibah, kemudian dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita ini bedakan di sini, ini yang berbeda itu di pendapatan transfernya, ya. Dana perimbangan ini berubah menjadi pendapatan transfer, ya. Lain-lain pendapatan yang sah, perbedaannya masuk persamaannya yang ada hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan, ya. Jadi ini yang terbaru yang jadi acuan di sini, ya, PP 19 tahun 2019. Kita masuk ini konsepsi mengenai pendapatan, ya. Pendapatan daerah ini adalah semua hak daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Itu pendapatan daerah, ya. Penambah nilai kekayaan bersih. Kalau ada tambahan pendapatan, berarti kekayaan bersihnya bertambah, ya. Periode tahun anggaran berarti tahun anggaran dari APBD tersebut. Nah, pendapatan daerah ini basisnya saat ini menggunakan basis kas, ya. Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, ya. Dana termasuk ini, dana transfer tadi, ditransfer ke rekening kas daerah. Yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, ya, dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui pemerintah, diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Nah, di sini ada kata-kata tidak perlu dibayar kembali. Berarti ini adalah hak daerah, bukan dalam bentuk pinjaman, ya. Begitu dapat pendapatan daerah, ya sudah, itu hak daerah. Tidak perlu dikembalikan, ya. Tapi harus dikelola, harus dimanfaatkan untuk pembangunan daerah, ya. Dikembalikan kepada masyarakat secara tidak langsung melalui pembangunan, ya. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, ya. Urusan pemerintah daerah itu diwujudkan misalnya melalui dinas-dinas dan badan, ya. Urusan pemerintahan daerah terkait dengan pertanian, terkait dengan peternakan, terkait dengan komunikasi dan informatika, ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, terkait dengan ini sosial politik, terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, ya, terkait dengan kepegawaian daerah, ya, terkait dengan kesehatan, ya, melalui dinas kesehatan, terkait dengan pendidikan, ya, melalui dinas pendidikan. Nah, kita masuk ke ini, teman-teman sekalian, belanja daerah, ya, belanja daerah. Di sini kita bisa melihat ini, ya. Ada perbedaan ini, ya, perbedaan yang menyorok
antara ini PP 58 tahun 2005 dengan PP 19 tahun 2000 PP 12 tahun 2019 ya. Coba perhatikan ini teman-teman. Apa yang berbeda dari dua PP ini? Jenis belanjanya, Pak. Kalau PP 12 2019 itu ada 4, yang belanja operasi, modal, tidak terduga, sama transfer. Tapi kalau yang peraturan pemerintah nomor 58 2005 itu cuma ada 2, Pak, belanja tidak langsung sama belanja langsung. Oke ya, itu ini ya kategorinya ya dan istilahnya ya. Perhatikan ini, yang mencerminkan nomenklatur sesuai dengan pemerintah pusat yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri ya, Pak. Yang kiri ya. Yang kiri ini adalah apa yang kita kenal selama ini ya. Jadi ini PP 12 2019 ini mengarahkan ini daerah untuk mengikuti pola yang dianut oleh pemerintah pusat ya. Belanja operasional ini itu belanja pegawai. Ini operasional ini untuk operasional apa? Untuk operasional KL ya. Untuk operasional dinas ya. Ada belanja pegawai, ada belanja barang dan jasa ya. Ada belanja bunga ya. Ada belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Nah, ini ada yang di ini, ada yang di KL, ada yang di BUN, ada yang di apa itu, ada yang di SKPD, ada yang di BUD ya. Kemudian di sini, perhatikan di sini ya. Belanja modal. Belanja modal kan sama dengan yang kita pelajari ya. Di sini ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, belanja aset lainnya. Nah, kenapa ini? Kenapa yang PP yang ini sebenarnya yang membuat perbedaan ini sebenarnya ada di sini nih. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 ya. Ini yang membuat perbedaan ya. Di sini yang pemerintah pusat tuh yang sudah sama ini dielaborasi atau dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan ya. Jadi ada dualisme ya. Ini seolah-olah sebelum PP 12 2019 ini seolah-olah ada dualisme antara Peraturan Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri itu ada perbedaan nomenklatur ya. Ada perbedaan nomenklatur. Nah, melalui PP 12 tahun 2019 ini nomenklaturnya disamakan ya, cenderung disamakan. Ini belanja tidak terduga ini adalah belanja lain-lain ya sebenarnya. Kemudian di sini belanja transfer itu ada belanja bagi hasil dan juga belanja bantuan keuangan. Nah, perbedaan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri Keuangan itu juga tercermin misalnya dulu menyangkut perjalanan dinas ya, belanja perjalanan dinas. Uang hariannya berapa, teman-teman? Pernah dengar uang harian di PMK berapa? Jadi kalau teman-teman nanti ini menjadi PNS, kemudian melakukan perjalanan tugas
ke daerah itu misalnya 2 hari itu ada uang harian. Uang harian itu dipakai untuk ini ya, untuk transport lokal, untuk makan, untuk minum, dan ya namanya uang harian ya, kebutuhan harian. Itu di luar ini ya, di luar tiket ya, ada tiket uang harian ya. Nah, implementasi besarnya ini, besarnya uang ini, uang harian itu berbeda antara peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Menteri Dalam Negeri. Efeknya apa? Daerah itu jor-joran ya, gedein uang hariannya. Sampai ada yang 1 hari berapa? 1,5 juta. Kalau PMK Menteri Keuangan ini untuk semua KL itu uang hariannya sama, maksimal 400.000 ya, 400.000. Ada yang ini uang hariannya 700.000, ada yang di atas 1 juta ya. Makanya di daerah ada jor-joran untuk para pejabatnya untuk melakukan perjalanan dinas yang tidak masuk akal. 1 tahun ada yang sampai lebih dari 365 hari ya. Itu kan nggak masuk akal ya, melakukan perjalanan dinas. Apa? Untuk mengejar uang harian. Nah itu sempat ini ya, sempat menjadi masalah ya, sempat menjadi masalah. Kemudian disarankan kenapa nggak ikutin peraturan Menteri Keuangan aja gitu ya, sama gitu ya. Ya daerah kan berkilah ya macam-macam. Ya. Alasannya ini apa itu biaya ini biaya di daerah lebih mahal. Nah, mudah-mudahan secara bertahap nanti kiblatnya ke PMK ya. Nah, ini dengan ini model ini ya, model yang hampir sama ini nomenklatur belanjanya nanti akan mempermudah ini konsolidasi ya. Kalau misalnya suatu saat KPP itu mau dikonsolidasikan dengan LKPD ya. Nah, ini kita masuk ke konsepsi mengenai belanja ya. Teman-teman sekalian, belanja daerah ini kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih ya. Pengurang nilai. Kalau pendapatan tadi apa? Sebagai apa? Menambah kekayaan bersih. Ya, menambah kekayaan bersih ya, menambah kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi pengeluaran dari KUN, dari KUD, RKUD ya, rekening kas umum daerah ya. Jadi rekening kas umum daerah itu untuk menampung ini ya, menampung pendapatan dan menampung belanja. Kalau ada tagihan belanja nanti keluarnya dari RKUD. Kalau ada pendapatan yang masuk nanti ditampung di RKUD ya. Kemudian ini perhatikan di sini ada 2 urusan pemerintahan daerah ya, ada wajib, ada pilihan. Yang wajib itu apa? Pelayanan dasar. Pelayanan apa? Pendidikan ya. Apalagi Kesehatan ya. Apalagi pelayanan umum, pangan itu juga ini layanan dasar ya. Kemudian urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Ini yang menjadi prioritas pemerintah daerah ya.
Kemudian yang urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ini ya, kemampuan daerah ya. Belanja daerah diprioritaskan untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib, kaitannya dengan standar pelayanan minimal. Ya. Kemudian untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, ini belanja ya. Ini belanja langsung dan belanja tidak langsung ini yang sudah menjadi masa silam ya. Kadang-kadang membuat kita pusing ini. Kita acuannya yang ini aja ya, yang ini PP 12 2019 ya. Nah, ini kan sudah tidak berlaku lagi. Nah, ini kemudian teman-teman sekalian, ada keputusan politik ya. Mengenai besaran 20% ini. Keputusan politik itu dihasilkan oleh siapa? Belanja fungsi pendidikan 20% dari total belanja. Siapa yang menentukan ini 20% ini? Dari UUD. Jadi ada undang-undang ya? Bukan UUD ya? UUD ada nggak, Riki? Yang mewajibkan pendidikan 20%? Nggak ada kayaknya, Pak. Ada, Pak. Tapi kayak persenannya itu nggak langsung disebutin gitu. Oh ya, ini kan sudah jelas ini, 20% ya. 20% ya. Jadi bukan undang-undang dasar ya, tapi di bawahnya, di bawah undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar, amanatnya apa? Undang-undang dasar. Mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus kemudian dijabarkan lagi dalam pasal-pasal ya. Pasal tentang pendidikan, ada nggak? Oke, Citra Maharani tadi udah ini mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ada di pasal berapa itu? Pasal 31, Pak. 31, Pak. Oke, bagus. Coba baca pasal 31. Iqbal atau siapa tadi? Baca semua ayatnya atau cuma satu ayat aja, Pak? Ya, yang relevan dengan pendidikan. Coba baca Oke. ya. Yang relevan dengan pendidikan itu ada ya 5 ayatnya relevan semua sih, Pak. Oke, baca semua boleh. Jadi yang ayat 1 itu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Terus di ayat keduanya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dilanjut yang ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk ayat 4-nya, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang ayat 5-nya,
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Itu bunyi undang-undang dasar ya, undang-undang dasar perubahan ya. Iya, Pak. Iqbal. Ya, berarti saya salah. Memang itu adalah amanat undang-undang dasar ya. Udah jelas itu 20% ya. 20% nggak boleh diganggu gugat itu. Itu produk undang-undang tertinggi Republik ini. 20% ya. Nah, ini kemudian dijabarkan lagi di ini ya, di PP 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan ya. Tadi yang 20% tadi pasal berapa, Iqbal? Pasal 31 ayat 4, Pak. Pasal 31 ayat 4 ya. Itu nggak main-main ya. Nah, kalau misalnya pemerintah ya, misalnya hanya ini secara bertahap ya memang ya, secara bertahap. Tapi kalau misalnya pemerintah dengan sengaja ya, dengan sengaja mengalokasikan atau merencanakan pendidikan itu katakanlah 15%, ya, itu nanti bisa dianggap melanggar undang-undang ya, undang-undang dasar ya. Dan kalau melanggar undang-undang dasar nanti bisa gawat ya, bisa diturunkan nanti ini ya. Nah, undang-undang dasar itu adalah produk produk politik, kesepakatan antara pemerintah dengan wakil rakyat di DPR ya. Apakah 20% itu bisa berubah? Bisa. Caranya gimana? Ubah UUD, Pak. Mengubah undang-undang dasar ya. Ya, mengubah undang-undang dasar. Bagaimana bisa merubah? Ada usulan ya, ada usulan dari pemerintah. Ya, nanti tergantung apakah DPR-nya setuju atau tidak ya. Nah, kemudian di sini kita lihat di sini ya, untuk urusan kesehatan ya, itu 10% ya. 10%. Nah, coba lihat ini teman-teman sekalian, di Undang-Undang 36 2008 tahun 2008 tentang kesehatan ya. Ada di pasal berapa ini? Coba ya, siapa yang ketemu duluan, silakan baca. Nah, ini adalah amanat undang-undang dasar dan peraturan di bawahnya. Karena itu APBD juga harus mengikuti ketentuan undang-undang ini ya. Sudah ada yang ketemu Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang 10% ini ya. Sambil teman-teman nyari, saya lanjutkan ini ya. Nanti kalau udah ada yang ketemu ini ya, silakan disampaikan ya. Ini ada beberapa alokasi yang harus dijalankan ya. Ini ada dana bagi hasil pajak pada kabupaten kota ya. Kemudian bantuan partai politik ya, bantuan partai politik.
bantuan partai politik ini dananya dari pemerintah ya, diberikan kepada parpol. Nah, nanti hitungannya ini ada tersendiri ya, ada hitungan tersendiri. Berdasarkan ini, berdasarkan konstituen dan juga rumusan-rumusan yang diusahakan untuk adil ya. Kemudian ada insentif pemungutan pajak ya. Ada insentif pemungutan pajak. Supaya pajak itu terkumpul banyak, maka para pegawai yang terkait dengan pajak ini diberikan insentif ya untuk lebih bersemangat dalam mengidentifikasi ini dan mengumpulkan hasil-hasil pajak. Ya. Nah, kemudian belanja modal juga merupakan belanja yang prosentasenya ditentukan sesuai dengan amanat undang-undang ya. Kira-kira kenapa ini belanja bantuan modal perlu ditegaskan ini ya prosentasenya? Mungkin karena besar Pak jumlahnya. Karena besar apa, Vicky? Biayanya kalau belanja modal. Iya, kalau belanja biaya besar, terus apa ini ya manfaatnya bagi masyarakat? Kalau ditentukan lewat undang-undang, biar lebih mengurangi risiko terjadinya kerugian negara, Pak. Apa hubungan risiko kerugian negara dengan belanja modal? Kalau pendidikan jelas ya 20%. Ini artinya pemerintah serius membenahi pendidikan ya. Kesehatan juga jelas ini 10% harus dialokasikan agar masyarakat Indonesia itu sehat ya. Kemudian ini 10% dari dana desa untuk dana perimbangan ini juga ini jelas karena pemerintah ingin membangun dari pinggiran ya, dari desa, dari pinggiran. Kemudian bantuan parpol ini diharapkan parpol bisa mandiri ya, mandiri, tidak lagi money politik ya, tidak lagi atau untuk mengurangi money politik atau intinya ini untuk membantu kemandirian parpol dalam pendanaannya ya. Insentif pemungutan pajak ya, supaya pajaknya lebih banyak terkumpul karena pegawainya lebih bersemangat dengan adanya insentif ini. Kemudian belanja modal, kira-kira tujuannya apa? Belanja modal. Untuk mungkin Ya. untuk pembangunan ya Pak. Untuk pembangunan apa? Infrastruktur, Pak. Nah, itu. Oh ya kayak untuk Oke, ya, tadi. Siapa tadi? Lanjut. Ininya, penjelasannya tadi. Ricky dan siapa tadi? Mungkin di proporsinya itu ditetapkan melalui UU itu Pak, karena pemerintah mulai fokus melalui pembangunan melalui infrastruktur itu Pak. Ya, kalau infrastruktur ini lebih banyak, apa manfaatnya bagi rakyat? Ekonomi membaik, kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah, itu arahnya di situ. Kenapa nggak belanja barang? Multiplier efeknya besaran mana? Belanja modal dengan belanja barang. Kira-kira. Belanja modal, Pak. Iya, belanja modal ya. Nah, itu ini ya, pertimbangan strategis ini kenapa perlu dicantumkan ini besaran ini ya, besaran belanja di dalam peraturan perundang-undangan. Agar mengikat ya, mengikat pemerintah pusat
atau pemerintah daerah. Ya. Nah, yang sekarang masih mencemaskan itu adalah porsi belanja pegawai. Ada daerah yang belanja pegawainya 50% lebih dari APBD. Pertanyaannya kan, rakyat kebagian apa dengan kalau belanja pegawainya itu lebih dari 50% APBD, kan gitu ya. Nah, itu ada persoalan-persoalan ini ya yang ada di daerah ya. Ada juga daerah yang kelebihan ini ya, kelebihan silpa ya, perubahan silpa. Nah, kemudian ditempatkan di BI ya, untuk memperoleh sertifikat untuk memperoleh yield atau hasil dari sertifikat Bank Indonesia yang nanti akan menjadi pendapatan daerah. Tapi persoalannya kalau silpanya berlebihan, itu artinya daerah belum mengoptimalkan belanjanya untuk kegiatan dan program pembangunan di daerah. Pimpinan daerahnya kurang optimal memanfaatkan belanja yang ada. Nah, ini ada titipan ini ya, titipan pertanyaannya, pertanyaan diskusi. Contoh belanja pegawai, apa? Contoh belanja pegawai? Uang makan PNS. Uang makan PNS, ya oke. Apalagi? Honorarium. Oh, honorarium ya, oke. Honorarium ini ya, honorarium tertentu ya. Apalagi? Belanja gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan, ya. Oke. Ada lagi? Belanja asuransi kesehatan, Pak. Asuransi kesehatan, kesehatan. Ada ya belanja asuransi kesehatan? Asuransi kesehatan itu kan ditanggung oleh ini ya, oleh pegawai ini ya, oleh pegawai yang bersangkutan ya. Itu diambil dari IWP, iuran wajib pegawai. Nanti menjadi BPJS ya. Apalagi belanja pegawai? Vakasi, Pak. Vakasi, ya. Kalau di pemerintah pusat itu uang lauk pauk ya. Uang lauk pauk, uang makan itu uang lauk pauk di TNI Polri itu ya. Belanja barang? Sewa gedung kantor, Pak. Nah, sewa gedung ya. Apalagi? ATK, Pak, bulan kantor. ATK, yang gampang ATK ya. Apalagi? Biaya pemeliharaan. Ya, belanja pemeliharaan. Apalagi? Listrik internet, Pak. Listrik internet, ya. Oke, apalagi? Perjalanan dinas, ya. Oke, ya. Belanja modal? Belanja modal peralatan dan mesin, Pak. Peralatan dan mesin, oke. Kalau beli dispenser harga 500.000 masuk belanja mana? Belanja barang, Pak. Belanja barang, Pak. Belanja barang. Kenapa belanja barang? Karena Di bawah nilai kapitalisasi. Karena di bawah nilai kapitalisasi. Kalau misalnya di daerah nilai kapitalisasinya 300.000,
Sementara ininya, sementara dispensernya 500.000, masuk jenis belanja mana? Di daerah membuat kebijakan bahwa kapitalisasi ini belanja modal adalah 300.000. Nah, kalau harga dispenser 500.000 di daerah tersebut masuk ke belanja barang atau belanja modal? Belanja modal ya, Pak. Ya, belanja modal ya. Maka di daerah itu beda-beda ya, teman-teman sekalian, terkait dengan peraturan daerahnya tentang kapitalisasi ya. Kita dulu APBN itu pernah nilai kapitalisasi peralatan dan mesin itu 300.000. Kemudian mulai tahun 2017 kalau tidak salah, nilai kapitalisasinya itu adalah 1 juta. Maka yang kita ikuti dalam konteks APBN adalah yang terakhir, yaitu 1 juta. Sehingga kalau ada pembelian belanja dispenser 500.000, maka dia masuk kategori atau menggunakan jenis belanja barang. Tetapi terkait dengan APBD itu kebijakannya berbeda-beda ya, diserahkan oleh daerah, tidak sama ya, tidak sama ya. Kalau antar KL sama atau beda kebijakan kapitalisasinya? Ayo coba pikirkan. Kalau antara KL1 dengan KL yang lain, kebijakan nilai kapitalisasinya sama atau beda? Terkait dengan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan tanah. Sama, Pak. Kenapa sama? Prima. Soalnya kemarin pas praktik penganggaran itu, Pak, batas kapitalisasi itu nilainya sama semua gitu di tiap KL. Di Dasarnya apa? KL yang Oke, ya sama ya. Dasarnya apa? PMK mungkin, Pak. Ya, PMK atau keputusan Menteri Keuangan ya. PMK atau keputusan Menteri Keuangan. PMK atau keputusan Menteri Keuangan itu berlaku untuk semua KL. Nah, di daerah itu mereka punya kebijakan yang dituangkan dalam Perda. Mereka tidak harus mengikuti kebijakan kapitalisasi pemerintah pusat. Nah, ini yang membedakan ya di APBD. Kalau Pemda mau mengikuti PMK ya bisa aja, bagus ya. Tapi di daerah juga berpikir 1 juta itu terlalu besar ya. Banyak belanja daerah, belanja di daerah yang nilainya kecil ya. Ya misalnya itu ya, dispenser ya. Dispenser itu harganya 500 ya. Kalau mengikuti PMK itu masuk belanja barang. Tetapi bagi daerah, ini dispenser ini di daerah sangat berharga nih, harga ini 500.000 ini. Sehingga kebijakan ininya katakanlah peralatan dan mesinnya adalah 300.000. Sehingga akhirnya karena 300.000 maka dispenser seharga 500.000 itu harus menggunakan belanja modal. Dasarnya apa? Perda tentang itu kapitalisasi, terkait kapitalisasi ini belanja modal ya.
Jadi ini teman-teman sekalian, ketika kita melakukan atau melakukan eksekusi atau berbicara terkait dengan keuangan negara, itu tidak terlepas dari dasar hukum atau aturan-aturannya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Pak, tadi kan Ricky, Pak. Ricky, oke, Ricky Esteban. Ya, Pak. Tadi kan, Pak, kalau di daerah itu kan dia nggak mengikuti kapitalisasi dari pusat karena takutnya harga barangnya itu beda di daerah. Nah, Pak, bagaimana dengan kantor-kantor vertikal dari pemerintah pusat itu, Pak, kayak KPPN misalnya yang ada di daerah itu, Pak, yang kayak yang Bapak bilang tadi, belanja di daerahnya itu beda-beda. Nah, itu gimana ya, Pak? Apa tetap nggak mempertimbangkan belanja yang harga di daerah atau gimana? Kantor vertikal itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Pusat, Pak. Ya, dia harus ngikutin aturan pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Pusat, Pak. Jadi kesimpulannya? Pusat ya, Pak. Berarti nggak masalah gitu, Pak, kalau misalnya harga dispensernya ya kayak tadi, Pak. Nggak masalah. Dia harus ngikutin aturan pemerintah pusat ya. Di daerah ya, katakanlah Papua ya. Papua, pemerintah daerah Papua menggunakan basis uang harian itu 1,5 juta, katakanlah gitu. Pegawai pajak, pegawai KPPN di Papua, kalau melakukan perjalanan dinas, ya uang hariannya sama, maksimal 400.000 gitu. Dimanapun sama ya, dimanapun sama. Demikian pula dengan kebijakan kapitalisasi. Semua sama. Nah, dengan adanya persamaan ini, maka ini memudahkan perlakuannya. Nah, kalau misalnya untuk alasan tertentu, nanti ada pembedaannya. Misalnya kalau uang hariannya sama, maka tiket perjalanan dinas atau uang hotelnya bisa berbeda ya. Misalnya untuk hotel ya, hotel itu ada perbedaan ya, perbedaan di Jakarta dengan di hotel di Jakarta dengan hotel di Purwokerto tentu akan berbeda ya. Maka terkait dengan hotel ada batasnya dan sesuai dengan tarif yang berlaku di di KMK-nya, di keputusan Menteri Keuangannya. Ada batasannya, ada perbedaan tapi dibatasi. Ada perbedaan dibatasi. Misalnya di di Purwokerto maksimal 300.000. Ya, kalau di Jakarta katakanlah maksimal untuk eselon 3 600.000 gitu. Jadi seperti itu ya. Karena itu adalah perbedaan tarif hotel berdasarkan ini. Tetapi kalau untuk untuk kasus kapitalisasi dan uang harian itu berlaku untuk semua instansi vertikal maupun instansi pusat ya. Nah, kalau daerah mau mau mengikuti PMK itu bagus ya, sesuai dengan anjuran Kementerian Dalam Negeri waktu itu ya. Kementerian Dalam Negeri juga tidak bisa memaksa daerah untuk mengikuti PMK ya. Hanya mereka memberikan saran kalau mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang dituangkan melalui PMK itu akan lebih bagus.
Karena apa? Karena PMK itu sudah teruji ya, dan dianggap mencerminkan keadilan. Itu ya, Riki dan ini teman-teman yang lain. Oke, silakan kalau ada. Baik, terima kasih Pak. Kalau ada pertanyaan lain. Nah, ini ada persamaan dan perbedaan silpa I kecil dan silpa L besar ya. Silpa ini dengan I kecil ini tadi kan selisih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran ya. Sedangkan silpa ini merupakan ini ya, selisih lebih pembiayaan anggaran ya, selisih antara surplus dengan pembiayaan neto. Nah, ini teman-teman nanti bisa ini ya, bisa lebih mencermati terkait dengan ini ya, terkait dengan perbedaan antara silpa dengan I kecil dengan silpa I besar. Nah, tugas teman-teman sekalian adalah mencari perda APBD dari daerah masing-masing. Silakan cari tahun 2020 atau tahun 2021 ya. Nanti kalian lihat ininya, lihat dan cermati APBD-nya, kemudian kalian buat analisis. Nanti kalau untuk minggu depan saya akan random menanyakan ke teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah siap ini ya dengan APBD, perda APBD daerah masing-masing. Saya ingin ini ya, kita ini istirahat sebentar ya, untuk memberi kesempatan teman-teman yang Muslim untuk ibadah duhur dan juga mungkin minum atau cemilan. Kita istirahat 15 menit ya. Setuju teman-teman? Setuju Pak. Nah, kita mulai lagi nanti jam 12.25 ya. Baik Pak. Nanti kita akan mulai, saya tampilkan contoh APBD Depok ya, tempat saya tinggal, dan nanti ada beberapa hal terkait dengan pengelolaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Oke ya, sepakat ya? Kita istirahat 15 menit sampai ketemu 12.25. Ya, terima kasih.